Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Paskah untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus telah bangkit bagiku, sama-sama. Yesus telah bangkit bagiku. Ya, demikianlah tema kita untuk Minggu Paskah yang pertama ini. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah bagi kita diambil dari Injil Yohanes pasal 20 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu, kita boleh ikuti dalam hati kita. Kami akan bacakan untuk kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga ia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, next. Kalau kita lihat beberapa cuplikan foto itu Maria Magdalena, ya. Dia yang pertama, karena apa? Dia rindu untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Yesus, seperti waktu Yesus masih hidup. Ya, dia mencurahkan minyak narwastu yang sangat mahal ke kaki Yesus dan membersihkannya dengan rambutnya, bahkan dengan air matanya. Lalu dia sangat rindu untuk terus bertemu dengan Yesus walaupun Yesus sudah mati dan dikubur. Nah, peristiwa ini menggemparkan. Mari kita coba lihat dulu. Sebenarnya kalau kita bisa melihat beberapa perkembangan akhir-akhir ini dengan teknologi artificial intelligence, ya, dicoba untuk diteliti lebih teliti lagi peristiwa-peristiwa itu dengan menggunakan kain kapan Turin. Kain itu adalah kain yang digunakan untuk mengapani Yesus. Jadi di sini ada kain kapan dan juga ada kain peluh. Jadi ada dua, ya. Nah, itu kain itu sekarang tersimpan benar-benar di Turin, di daerah Roma. Nah, penelitian membuktikan ya, bahwa dengan kain itu yang memang benar-benar dicoba untuk ditanya apakah ini rekayasa dari murid-murid Yesus, ya. Karena banyak orang tidak mau menerima peristiwa ini. Orang mati dengan kata-katanya sendiri dia katakan dia akan bangkit, dan itu bangkit. Nah, itu tidak mungkin bagi banyak orang, ya. Sehingga mereka ingin menghancurkan perkataan itu. Caranya bagaimana? Ketika Yesus telah mati disalib, baru kemudian para imam-imam itu tetap berkomitmen bahwa itu Yesus itu harus dikawal ketat. Karena apa? Perkataannya mengatakan bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari dikubur.
Jadi imam itu sendiri yang telah mengeksekusi Kayafas dan Hanas itu dan gerombolannya percaya akan kata Yesus. Percaya, tapi tidak mengimaninya. Mari Bapak Ibu, hati-hati dengan ini. Percaya, tapi tidak mengimani. Sehingga binasa. Nah sekarang kita mau percaya dan mengimani. Ya, mau kita lihat sosok-sosok yang langsung berhadapan dengan Yesus dalam proses Yesus meninggal ya atau mati. Kita lihat Maria yang berada di depan salib Yesus bersama Yohanes ya, ketika Yesus akan dieksekusi mati karena tidak boleh ada orang tergantung hidup. Itu peristiwa Paskah bagi mereka, itu tidak boleh. Lalu kiri kanan itu dipatahkan semua tulang-tulang mereka. Lalu ketika Yesus hendak dipatahkan tulang-tulangnya ya, terus menunggu, ternyata datang seorang tokoh imam. Ya kalau kita sebut dulu itu Nikodemus ya. Lalu dan yang lain. Dia katakan jangan. Biarkan dia. Ternyata ketika ditombak oleh longitudis, kita udah bicarakan kemarin, Santo longitudis itu. Lalu air dan darah keluar. Dan akhirnya matanya yang buta atau yang kabur itu sembuh. Dan dia berkata benar. Bahkan juga ada pemimpin eksekusi itu Claudius ya. Dia juga akhirnya percaya, nanti ceritanya selanjutnya. Nah sekarang kita lihat dulu orang-orang yang tercatat di sini. Yang pertama ya, Maria Magdalena. Orang yang pertama melihat Yesus setelah bangkit. Itu dalam Yohanes 20 setelah ayat ini ya. Maria Magdalena menjadi pengikut Yesus yang setia, yang melayani Yesus selama hidup Yesus bersama dia. Jadi waktu hidup pun dia sudah sangat setia melayani Yesus. Ia yang pertama menyaksikan kubur Yesus terbuka. Kurang lebih mungkin kalau dihitung-hitung timbangan dari kubur tutup-tutup itu, batu yang bulat itu kurang lebih mungkin bisa dianggap 1 ton lah itu. Karena itu diusahakan untuk tidak bisa dibuka. Jadi biar mayat yang di dalam itu sampai busuk dan tidak membau keluar. Ya. Pagi-pagi benar pada hari Minggu seperti hari ini, kita tadi menyaksikan pawai, obor dan lilin sebagai bukti kebangkitan Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Seperti pengumuman Ina tadi, hai bangkit bagi Yesus. Itu adalah seruan kemenangan ya. Itu para murid-murid. Maria tidak bertemu dengan mayat Yesus, tetapi batu sudah terbuka. Bukan hanya di sekitar, tapi jauh. Jadi bukan digeser, tapi jauh. Nah, menurut kesaksian ya, dari pengawal kan itu kubur harus dijaga ketat karena perintah daripada imam-imam dan Pontius Pilatus. Kubur harus dijaga ketat supaya jangan mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Jadi kubur itu disegel. Kalau Bapak Ibu pernah ikut kontrak atau tawar menawar ya, jual tender ya. Nah setiap amplop tender itu kan harus ada segel merah. Nah ini segel Pilatus. Jadi kubur itu disegel dengan Pilatus. Tidak boleh ada seorang pun yang bisa menggeser batu ini jika tidak mati, gitu ya. Apa yang terjadi? Pengawal-pengawal itu ketakutan karena cahaya dari dalam keluar dan suara dari dalam ada. Mereka sangat gemetar dan ketakutan lalu lari meninggalkan kubur itu karena pintu batu itu terbang berpindah. Itu kesaksian dari pengawal yang menjaga kubur Yesus. Jadi ini tidak harus dicatatkan di sini karena itu bukan murid-murid Yesus. Nah, ini peristiwa yang dilihat oleh Maria Magdalena. Pintu batu yang bulat sebesar 1 ton itu telah jauh tercampak. Bapak Ibu, itulah bukti bahwa Yesus itu adalah kehidupan dan cahaya sinar terangnya memancar. Lalu karena di dalam kerinduannya Maria Magdalena ingin bertemu Yesus, ada orang di sekitar itu, biasanya di kuburan itu ada penjaga kubur namanya. Dia sedang bersih-bersih di sana, lalu dia tanya, di manakah engkau letakkan mayat Tuhanku? Seolah-olah dia yang mengambil. Lalu yang dianggap penjaga kubur itu berkata,
Maria, Maria. Baru dia tersadar. Suara itu sangat dekat di hatinya. Ternyata itu Yesus. Bapak Ibu, ini peristiwa ini bukan hanya cerita, tapi kesaksian nyata. Ya, jadi pertama yang melihat Yesus bangkit itu Maria Magdalena. Yang kedua, Maria ibu Yesus saksi ketika terjadi penyaliban dan proses penguburan. Jadi mereka ikut ke kubur, ya. Berarti mereka melihat Yesus mati dan masuk kubur. Maria ibu Yakobus yang pertama ini menyaksikan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini juga. Yang ketiga Salome. Ya, dalam peristiwa penyaliban kita munculkan beberapa ibu-ibu. Salome adalah salah satu wanita yang mengikuti Yesus dari Galilea, ya. Ia hadir saat penyaliban Yesus dan ikut mengurapi tubuh Yesus sudah mayat. Ikut merempah-rempah. Itu peraturan di sana. Bisa dibaca Markus 15 ayat 40, 16 ayat 1. Salome bersama Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi ke makam Yesus. Mereka menemukan batu kubur yang telah terguling. Ya, diberitahukan bahwa itu membuktikan Yesus bangkit. Banyak lagi para wanita lain yang kembali melihat. Karena ini peristiwanya gempar. Karena apa? Para imam-imam kepala juga ketakutan akibat eksekusi mereka. Pontius Pilatus juga ketakutan. Karena apa? Kalau dia benar raja, ada sesuatu yang akan mengancam posisinya. Semua pada masa itu sangat ketakutan. Tetapi murid-murid Yesus sangat bersuka cita. Nah, ini yang harus kita lihat, ya. Petrus dan Yohanes. Jadi yang lari cepat itu Yohanes. Petrus dan Yohanes dijumpai oleh Maria berkata bahwa mayat Tuhan Yesus nggak ada, udah dicuri. Lalu mereka lari cepat. Tapi lebih cepat Yohanes dari Petrus, ya. Lalu yang bertemu langsung mereka, ya, dan mereka menyaksikan tidak ada lagi di situ mayat Yesus. Nah, kita lihat dulu sedikit perkataan mereka, ya. Petrus dan Yohanes, mereka menemukan kain kafan, ya biasa kalau kita mandi mungkin atau apa pakai basahan itu kan langsung kita jatuhkan aja begitu, nggak pernah kita gulung, ya. Lalu yang kedua itu kain penutup, jadi mungkin ada penutup, ya itu. Tapi anehnya kain kafan itu langsung di bawah batu langsung begitu saja. Tapi kain penutup itu digulung. Dari cerita itu berarti kain itu digulung oleh orang yang telah bangkit itu. Langsung digulung. Itu membedakan, itu membuktikan, kata ini menunjukkan bahwa yang bangkit itu, yang hidup itu masih menggulung kain kafan itu. Atau kain peluh itu. Itu artinya bahwa Yesus hidup benar di situ, ya. Nah, ada lagi Kleopas, saksi kebangkitan Yesus, 2 orang murid yang menuju ke Emmaus. Jadi nanti ceritanya peristiwa di tempat lain ada murid yang pergi ke Emmaus. Mereka cerita-cerita, terus bagaimana ya? Mereka udah keluar dari Yerusalem karena mereka tidak mampu lagi di Yerusalem, takut, ya. Terus bagaimana nanti ya kita? Bagaimana rencana Tuhan tentang kita? Ini cerita-cerita. Lalu di belakang mereka ada berkata, kalian mau kemana? Kami mau pergi ke sana. Boleh aku ikut? Boleh. Setelah mereka tiba di rumah tempat tujuan mereka, baru disitulah Yesus memecah roti dan memberikan kepada mereka. Lalu Yesus berkata, inilah tubuhku, makanlah. Baru mereka tersadar. Ternyata yang berjalan bersama mereka ke Emmaus itu adalah Yesus yang sudah hidup. Bayangkan Bapak Ibu, yang dulunya mungkin sebelumnya, beberapa hari sebelumnya mereka sangat ketakutan karena Yesus yang mereka cintai telah mati. Yakobus, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Semua murid yang berkumpul menjumpai Yesus, lalu kemudian murid-murid kumpul. Karena Yesus berkata berkumpul dulu. Setelah nanti saya mati, sebelum saya bangkit kalian kumpul. Nah di situ mereka sedang berkumpul. Mereka tidak tahu harus berbuat apa karena ketakutan. Nah, di sini nanti ada hubungannya dengan pasukan Pontius Pilatus. Mereka sedang diincar, DPO. Karena diduga mereka mencuri mayat Yesus. Nah, ini persoalan juga ini. Mereka enggak tahu apa-apa tapi mereka tetap dituduh.
Lalu mereka pindah dari satu tempat, pindah ke tempat lain. Karena apa? Mereka harus di situ, kata Yesus. Kalian harus di Yerusalem. Walaupun Yerusalem tempat yang berbahaya. Kalian harus tetap, jadi mereka harus pindah-pindah. Ternyata mereka ditemukan di mana mereka kumpul, ya. Nah, ketika mereka ketakutan, Yesus masuk tanpa masuk dari pintu karena semua udah kunci, semua terkunci. Lalu Yesus masuk. Lalu Yesus berkata, damai sejahtera. Wah, mereka langsung terkejut. Yang beberapa hari yang lalu mereka telah hantarkan ke kubur, sekarang hadir bersama mereka. Kira-kira Amang Inang kalau di rumah, ya, setelah kita antar lau ma'au tudean, terus besoknya dia datang lagi ke rumah, kira-kira Amang Inang peluk atau lari? Lari, ya, lari. Karena apa? Nggak masuk akal, gitu ya, di luar paham kita. Nah, tapi ini karena apa? Karena mereka sudah mencintai Yesus dan Yesus mencintai mereka. Mereka sambut dengan baik. Yesus, ternyata benar engkau bangkit dari kematian. Kami bahagia sebagai murid-Mu. Yang tidak bahagia itu si Thomas. Karena apa? Waktu peristiwa penyaliban itu dia lari jauh mungkin. Jadi dia nggak tahu peristiwa apa. Dia bilang sama teman-teman, aku nggak percaya kalau sebelum aku cucukkan jari tanganku ke bekas luka Yesus. Nah, Thomas tidak ada bicara dengan Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa Thomas sedang ragu. Sehingga ketika Thomas masuk, Yesus berkata, Thomas, mari, ini tanganku, ini lambungku yang sudah dicucuk tadi. Peganglah. Saja itu Tuhan Yesus berkata, sekalipun tidak melihat, engkau percaya, itu jauh lebih baik. Ya. Nah, Thomas dan murid-murid Yesus. Nah, ternyata ada cerita lain, setelah mereka masuk, itu pengawal Pontius Pilatus masuk, mau menangkap mereka, ya, kepala pasukan itu, Claudius. Dan waktu dia di depan pintu mau masuk, yang dia lihat Yesus yang tersalib, yang sudah mati, karena dia komandan penyaliban dan pemakaman, yang sudah mati, kok ada berdiri bersama murid-murid ini. Dia stres, nggak nyangka dia. Dia sudah kekubur, batu yang 1 ton sudah meledak jauh. Dan sekarang dia lihat mayat itu hidup kembali. Dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu ketika Maria memegang Yesus, Yesus hilang. Yesus pergi. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa yang penting untuk kita, ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya seminggu kemudian. Semua. Dan akhirnya mereka yakin dan percaya bahwa Yesus telah bangkit. Apakah sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara, remaja, pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, yang sedang merayakan hari kebangkitan Yesus, apakah Bapak Ibu sekarang percaya bahwa Yesus bangkit? Kurang kuat. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus bangkit untuk membangkitkanmu dari kematian? Harus begitu jawabannya. Nah, saat Yesus menampakkan diri ke 500 orang murid-muridnya, Yesus juga menampakkan diri setelah itu kepada Rasul Paulus, yang dulunya dia Saulus, yang membunuh Stefanus. Bapak Ibu tahu, siapapun orang-orang yang mencoba menghalangi rencana Tuhan, maka Tuhan akan langsung bertemu dengan dia sampai hari ini, ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita ambil dari peristiwa ini? Karena ini jam 5 pagi mungkin kita belum connect, ya. Masih banyak yang berangan-angan, ya, karena baru bangun, belum sarapan dan sebagainya. Tadi pagi saya sobat WA kita semua jam 2.30. Berarti saya bangun. Enggak mungkin WA berjalan tanpa orangnya bangun, ya. Ya, itu artinya saya terus merindukan semua Bapak Ibu terbangun, ya. Walaupun kita agak kurang tidur kita, tapi ini hari kebangkitan, beda dengan hari-hari besok atau hari-hari yang lalu. Nah, kenapa penting? Ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube sekarang, ya, beberapa hari ini ada festival Songkran. Jadi ada song dan kran di Thailand. Nah, itu setiap tahun dilaksanakan untuk apa? Untuk acara siram-siram. Ada Bapak Ibu yang pernah ke Thailand? Siram-siram? Siram-siram?
Ya, siapa yang paling banyak disiram akan bahagia katanya. Karena apa? Menurut keyakinan mereka di sana, siram-siram itu molosong kita di Batak menguras. Ya. Jadi siram-siram itu adalah wujud syukur tahun baru untuk kita diuras atau dibersihkan dari segala dosa-dosa dan kelakuan kita masa lalu. Supaya kita bisa mendapatkan berkat pada tahun baru masa yang akan datang. Dan diharapkan keberuntungan-keberuntungan datang. Ya. Ternyata menurut catatan 2024 yang lalu yang meninggal dalam siram-siram itu 243 orang. Tapi masih banyak orang datang siram-siram juga. Dan yang meninggal kemarin itu 200 orang. Acara siram-siram doang. Dan itu bayar tiket mahal. Ya. Dan kejadiannya akibatnya adalah mati. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita. Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang telah hidup membangkitkan orang mati, bahkan kita diberikan kesempatan bukan hanya siram-siram, tetapi memang diampuni dosanya. Dan benar-benar hidup, bukan mati. Nah, ini yang perlu untuk kita, ya. Jadi bukti-bukti dari peristiwa kebangkitan Yesus, next ya. Kubur telah kosong. Jadi dangadong be, de buke de teh, dangadong be. Iya, keburu-buru. Ale dangadong be namo dingi disi, gitu ya. Alanya ha, Allah dia sudah bangkit. Jadi di sini benar sekali, semua murid Yesus bisa menyaksikan itu, termasuk kita. Ya. Yang kedua, semua perkataan Yesus digenapi, bahkan imam sendiri pun dan Pilatus yang tidak percaya pada Yesus tahu 3 hari kemudian Yesus bangkit dan benar-benar bangkit. Karena apa? Pengawal Pontius Pilatus ada di kubur waktu Yesus keluar. Dan imam-imam berkata, Pontius Pilatus, jaga kuburan itu supaya jangan sampai dicuri mayatnya oleh murid-murid. Nanti mereka katakan Yesus bangkit padahal karena pindah mayat. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Semua yang dikatakan Yesus terjadi. Sampai Yesus mati pun semua yang dikatakannya harus terjadi. Itulah bukti nubuatan kitab suci yang sempurna di dalam Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus harus merubah konsep, cara pandang, pikiran, bahkan hasrat dan keinginan kita. Ternyata semua keinginan kita tentang dunia ini semuanya sia-sia. Tidak akan bermanfaat di hadapan Tuhan. Mari kita evaluasi diri kita. Kemana arah pikiran kita sekarang? Apakah ke harga emas yang mulai naik? Atau apakah karena semakin banyaknya peraturan menstop semua pengeluaran di pemerintahan? Atau semakin sulitnya proyek-proyek? Kalau itu yang harus kita pikirkan, kita stres. Gak akan bisa kita atasi. Tapi ketika kita tahu bahwa semua ini akan berjalan dengan kehendak dan rencana Tuhan, maka kita lihat, apapun pergumulan kita, ada Tuhan yang akan menolong kita. Sekarang ada undangan untuk kita. Apa itu? Setelah kita mendengar firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Jadi semua orang di dunia ini yang punya tokoh agama, semuanya akan mati. Tetapi yang membedakan tokoh agama dalam diri Yesus Kristus, apa yang dia katakan terjadi. Dan bukan hanya dia, ingat, yang di sisi kanan Yesus. Sekalipun hosanya sudah di sini. Tetapi saat itu juga, jika dia percaya kepada Yesus, sadarion rap dohot au hok di paradiso. Bapak Ibu, itu kuasa Yesus. Sampai Yesus mati pun banyak yang bisa disembuhkan. Sampai Yesus bangkit. Dan sekarang yang kita rayakan. Jadi tidak ada iman Kristen yang sia-sia. Undangan bagi kita sekarang, mari kita memberitakan keselamatan ini. Karena ketika kita menyaksikannya seperti murid-murid Yesus berkata waktu berpisah, ya, beritakanlah Injil. Ya, bahkan Yesus katakan,
Biarlah kiranya semua orang boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah transformasi yang harus kita kerjakan sekarang melalui gereja kita, melalui diri kita. Bahwa peristiwa kebangkitan membuktikan Yesus adalah anak Allah. Dan dia hidup dan berkuasa. Baik di saat dia menghadapi salib dan kubur, sampai dia keluar dan bersama-sama muridnya. Setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian, nanti akan kita rayakan kemudian, Yesus bersama murid-muridnya. Artinya ini bukan ilusi, ini kenyataan. Dengan artificial AI ya, artificial intelligence, jadi kain kapan itu diteliti sekarang. Dan semua teknologi dunia dipakai, termasuk para ahli di seluruh negara meneliti bagaimana bukti tentang kain yang ada di Turin yang di Roma itu. Dan ditemukan bahwa benar. Ditemukan wajah orang yang tersiksa, yang luka kepalanya berduri, bahkan semua bekas-bekas cambuk di badannya ditemukan dari kain itu, ya. Dan yang membedakan kain itu dengan kain korban-korban lainnya, darah masih ada di sana. Darah. Kalau korban-korban tabrakan, korban-korban yang lain-lain itu di rumah sakit semuanya, itu kain itu akan segera berubah warna karena apa? Darahnya itu tidak sekuat darah Yesus. Nah, sampai penelitian ini yang terakhir, darah Yesus masih terlihat di kain itu, membuktikan Yesus mengalami banyak penderitaan menghadapi salib, tetapi untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sambutlah Yesus, terimalah dia, karena dia adalah penguasa alam semesta. Dia yang menebus engkau, dia yang telah melepaskan dirimu dari dosa dan kematian. Biarlah melalui lilin obor kebangkitan Yesus yang sudah kita rayakan tadi, itu membuktikan bahwa kita semua menerima keselamatan, kebangkitan di dalam Yesus. Baik kita hidup maupun nanti mati dan hidup kembali, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita akan beroleh keselamatan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam Paskah kebangkitan Yesus ini. Semua penderitaan dan dosa kami telah ditanggung di kayu salib. Dan tidak ada lagi kuasa maut, kuasa kematian, bahkan kuasa dosa yang mengikat kami untuk tidak boleh bersampai dengan Yesus. Biarlah semua hasrat dan keinginan kami arahkan sebagaimana Yesus membuktikan bahwa dia telah hidup dan berkuasa menyelamatkan kami. Kami serahkan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan kami. Anak-anak kami yang masih studi sekolah, berkati mereka Tuhan. Bahkan jika mereka rindu untuk lebih maju dan berhasil lagi, berikan mereka hikmat dan kepintaran yang berlipat kali ganda. Sehingga mereka memiliki kekuatan yang prima, bahkan kemampuan mereka untuk menerobos berbagai halangan-halangan dalam studi-studi mereka. Izinkan anak-anak kami Tuhan yang berjuang dengan setia dan taat kepada Tuhan, mendapatkan beasiswa, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bisa meraih berbagai keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya. Bagi yang sudah selesai sekolah dan kuliahnya, izinkan mereka untuk mendapat pekerjaan yang terbaik, sehingga mereka boleh menjadi sinar terang melalui pekerjaan dan menjadi berkat. Berkati semua orang tua yang berjuang dengan imannya, mengajari anak-anaknya untuk tetap setia kepada Yesus, baik hidup maupun matinya. Sebab Yesus adalah sumber kekuatan dan pertolongan, hikmat dan pengertian dan kuasa. Oleh kuasa darahnya segala dosa kami telah diampuni. Berkati para orang tua kami sampai lansia, sehingga semua tetap bersedia dan tetap bersama Yesus. Sehingga dalam segala hal kami menyerahkan hidup kami untuk mati bersama Yesus dan dibangkitkan di dalam Yesus. Terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah berjalan di gereja ini. Dari mulai kami menikmati untuk memasuki masa pasion pertangyangan sampai kepada Jumat Agung dan juga kegiatan Paskah ini. Biarlah semua itu membuktikan bahwa kami mencintai Tuhan, namun cinta Tuhan lebih besar pada kami. Izinkan kami untuk saling mengampuni, saling memaafkan dan saling menerima, sehingga hidup kami menjadi hidup yang kudus dan diberkati, sehingga kami layak untuk terus merasakan kekuatan kuasa Allah dalam seluruh perjalanan kami. Berkati seluruh pelayanan gerejamu Tuhan,
yang sedang berjuang untuk memajukan sehingga menjadi resort, semua panitia, semua bapak ibu yang memberikan hatinya untuk Tuhan, mereka semua sehati untuk memberikan yang terbaik bagimu. Berkati seluruh apapun yang bisa kami berikan, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para hamba-hambamu, para panitia, para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya untuk parahyon sekolah minggu dan juga kegiatan parahyon Naposo melalui konser musik mini. Berkati juga Tuhan kegiatan yang akan segera kami ikuti bersama, biarlah semuanya itu menjadi pujian, hormat, kemuliaan melalui suara, melalui lagu yang dinyanyikan oleh para pemuda-pemudi gerejamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk Passion yang pertama ini. Mampukan kami juga dengan tekad dan kerinduan untuk mengikuti ibadah Passion kedua, sehingga semakin disempurnakan di dalam nama Yesus. Berkati semua jemaat-Mu yang saat ini sedang berjuang dimanapun mereka berada, yang sakit jamah sembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan kami yang merasakan berkat dan pertolongan Tuhan, izinkan kami untuk jadi berkat bagi siapapun yang Tuhan izinkan untuk merasakan berkat dan pertolongan. Khususnya kami para ibu-ibu yang akan mengikuti perjalanan pelayanan diakonia ke Panti Elok, kiranya Tuhan memberkati sehingga saluran kasih ini boleh menguatkan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada di panti asuhan. Dari pujilah untuk Tuhan untuk semua program pelayanan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.